Halo, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat setiap hari, ya. Oh ya, bagaimana pemahaman Anda tentang materi mata kuliah pengantar ilmu peternakan yang Anda pelajari selama ini? Semoga Anda bisa memahami tentang pengertian sifat kualitatif, kuantitatif, bentuk kelainan dari sifat kualitatif, pengertian dari rumus P sama dengan G ditambah L ditambah I G L, kemudian pengertian keragaman genetik, keragaman lingkungan, keragaman fenotip, dan juga berbagai rumus statistika yang digunakan untuk menganalisis dalam ilmu pemulihan ternak. Semoga mengerti ya. Anda jangan merasa cukup dengan mempelajari penjelasan yang ada pada video yang saya sajikan saja. Anda tetap harus menambah referensi dari media lain dan juga jangan lupa belajar soal hitungan, ya. Kita mulai dengan memahami bahwa kegiatan pemulihan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan mutu genetik atau genetic improvement. Cara yang umum dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik ternak adalah melalui kegiatan seleksi dan kegiatan perkawinan. Salah satunya adalah crossbreeding. Seleksi adalah kegiatan memilih ternak mana yang layak menjadi tetua, atau kegiatan memilih ternak jantan yang mana yang akan mengawini betina, atau sebaliknya. Ada dua jenis seleksi yang biasa dilakukan. Yang pertama, seleksi alam atau natural selection yang didasarkan pada prinsip survival of the fittest, dan seleksi buatan atau artificial selection yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan manusia. Seleksi buatan biasanya didasarkan pada nilai heritabilitas, repitabilitas, nilai diferensial seleksi, nilai interval generasi, dan nilai genetik progres. Sekarang kita pindah ke genetik parameter atau parameter genetik. Parameter genetik adalah besaran yang menggambarkan kondisi genetik organisme sehingga dapat diukur dan diprediksikan besarannya dalam nilai tertentu. Parameter genetik biasanya terkait dengan seleksi untuk meningkatkan mutu genetik ternak dan paling banyak diterapkan pada sifat kuantitatif. Artinya, pendukaan parameter genetik mutlak diperlukan untuk melakukan seleksi, dan tanpa parameter genetik tidak bisa dilakukan seleksi dengan baik. Selain digunakan untuk saat menseleksi, ternyata parameter genetik juga digunakan saat menduga nilai pemulihan atau breeding value. Yang akan saya bahas agak detail pada video berikut adalah poin heritabilitas dan repitabilitas, serta ditambahkan poin korelasi genetik. Karena tiga materi ini, korelasi genetik, heritabilitas, dan repitabilitas, adalah termasuk dalam parameter genetik. Ingat hubungannya dengan seleksi. Pada video ini, kita akan fokus membahas tentang korelasi genetik. Sebelum kita membahas tentang korelasi genetik, kita ingat kembali pada dasar korelasi. Kita telah mempelajari tentang berbagai rumus statistika yang digunakan untuk menganalisis data. Masih ingat ya? Ada tentang korelasi. Tolong materi itu dipelajari baik-baik. Kemudian kalau saya tanya, hasil dari perhitungan menggunakan rumus korelasi adalah? Ya, hasilnya adalah koefisien korelasi. Apakah arti koefisien korelasi? Koefisien korelasi adalah nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara dua peubah atau antara dua sifat. Jadi, kalau kita ingin mengukur korelasi, digunakan dua sifat. Tidak bisa satu sifat saja atau bahkan lebih dari dua. Karena kalau hanya satu sifat atau lebih dari dua, namanya bukan korelasi. Ya.
Terdapat berbagai pemahaman dan pengertian tentang korelasi genetik. Misalnya, korelasi genetik adalah derajat hubungan antara suatu sifat dengan sifat lain secara genetik. Pengertian lain dari korelasi genetik adalah hubungan antara sifat-sifat yang diatur oleh gen atau sifat-sifat yang diatur oleh rangkaian gen yang sama, yang bersifat aditif. Pengertian yang lain lagi dari korelasi genetik adalah korelasi antara pengaruh genetik aditif pada dua sifat. Ya. Korelasi genetik sangat penting dipahami karena bila ada dua sifat berkorelasi secara genetik, maka seleksi yang dilakukan pada sifat pertama akan juga berefek pada sifat kedua. Pemahaman lain tentang korelasi genetik adalah akan terjadi peningkatan kinerja pada dua sifat yang berkorelasi. Meskipun seleksi tidak dilakukan secara langsung pada sifat yang kedua. Artinya, seleksi hanya dilakukan pada sifat yang pertama. Tapi sifat yang kedua ikut kena efek seleksi. Ya. Manfaat kita mengetahui tentang korelasi genetik adalah saat kita ingin mengestimasi atau menduga respon seleksi. Cara mengestimasi respon seleksi bisa dilakukan melalui dua metode, yaitu metode korelasi dan metode seleksi indeks. Apa perbedaan cara mengestimasinya dan apa perbedaan hasilnya dari dua metode ini? Kita pelajari sekarang. Yang pertama, metode korelasi dapat digunakan saat Anda ingin mengukur atau menduga berapa peningkatan rata-rata kinerja generasi keturunannya sebagai akibat dari seleksi yang dilakukan pada sifat lain. Saya ulangi, bila Anda ingin menduga berapa peningkatan rata-rata kinerja suatu sifat, misalnya sifat A, pada generasi keturunannya sebagai akibat dari seleksi yang dilakukan pada sifat B pada generasi tetuanya. Jadi pada kondisi ini korelasi diukur pada dua sifat yang berbeda dan pada generasi yang berbeda. Ya, agak bingung? Saya berikan contoh kondisinya supaya Anda bisa membayangkan. Ya, misalnya Anda melakukan seleksi pada sifat berat badan pada suatu populasi sapi Bali pejantan. Populasi ini disebut generasi pertama. Sifat berat badan dianggap sifat pertama. Karena sifat berat badan dan sifat lingkar dada memiliki korelasi secara genetik, maka hasil seleksi pada sifat berat badan pada generasi pejantan dapat terlihat efeknya pada sifat lingkar dada sebagai sifat kedua pada generasi anaknya, generasi keduanya. Bisa dimengerti ya? Sudah lebih jelas bukan? Baik, kita lanjutkan dengan metode kedua. Metode lainnya untuk mengukur respon seleksi adalah metode seleksi indeks. Metode ini digunakan untuk meningkatkan dua sifat secara bersama-sama dengan mempertimbangkan sifat nilai ekonomis dari dua sifat tersebut. Pada metode ini korelasi diukur antara dua sifat tapi pada generasi yang sama. Beda ya dengan metode korelasi tadi ya. Hati-hati jangan tertukar. Saya berikan contoh ilustrasinya lagi supaya Anda bisa bayangkan. Katakanlah sifat tinggi badan berkorelasi dengan sifat berat badan, berkorelasi secara genetik dengan sifat berat badan. Jadi ini berkorelasi secara genetik dengan sifat ini. Lalu, bila Anda melakukan seleksi pada sifat tinggi badan pada suatu populasi sapi Bali,
maka hasil seleksi pada sifat tinggi badan akan berefek pada sifat berat badan pada populasi tersebut. Oke, artinya Anda bisa saja tidak melakukan seleksi khusus pada sifat berat badan, tapi karena adanya korelasi genetik antara sifat tinggi badan dengan sifat berat badan, maka sifat yang kedua bisa ikut kena efek seleksi. Ya, kita lanjutkan. Manfaat lain dari mengetahui fungsi korelasi genetik adalah untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada sifat yang berkorelasi secara genetik akibat pelaksanaan seleksi pada satu sifat lainnya. Perubahan itu bisa terlihat pada generasi yang sama atau pada generasi yang berbeda. Ingat tadi metode yang dua tadi, ya. Sejalan bukan? Baik, manfaat lainnya adalah dari mengetahui korelasi atau kita mengukur korelasi genetik adalah Anda dapat melakukan seleksi pada suatu sifat yang munculnya lebih akhir atau sifat yang dapat diukur setelah ternaknya mati atau ternaknya disembelih berdasarkan sifat lainnya yang dapat diukur lebih awal atau tidak harus menunggu saat ternaknya mati. Bisa dimengerti? Saya berikan contohnya lagi ya. Katakanlah kita ingin menseleksi sifat berat diameter, besar diameter otot musculus longissimus thoracis area, MLTA, musculus longissimus thoracis area, atau nama lainnya rib eye area, REA, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sifatnya mata tulang rusuk. Ya. Sifat tersebut baru bisa dilihat saat ternaknya disembelih. Kenapa? Karena sifat MLTA adalah sifat karkas, jadi ada di dalam tubuhnya. Namun untuk menseleksi sifat tersebut, maka seleksinya menggunakan sifat lingkar dada. Karena sifat lingkar dada berkorelasi secara genetik dengan sifat MLTA. Maka tanpa harus menyembelih ternaknya, kita bisa menduga luasan otot MLTA dengan hanya melihat sifat lingkar dadanya saja. Oke? Baik, Anda telah paham bahwa fenotip dari suatu sifat merupakan ekspresi dari faktor genetik dan faktor lingkungan, serta ada juga faktor interaksi genetik dan lingkungan. Masih ingat ya? Bila dihubungkan dengan kondisi korelasi, dikenal ada 3 jenis korelasi, yaitu korelasi fenotip. Korelasi fenotip adalah korelasi antara dua sifat yang dapat terjadi pada ternak dan bisa dibedakan menjadi korelasi genetik dan korelasi lingkungan. Yang kedua adalah korelasi genotipik, yang menggambarkan hubungan antara sifat-sifat yang diatur oleh gen atau oleh rangkaian gen yang sama yang bersifat aditif. Yang ketiga adalah korelasi lingkungan. Nah, yang harus diperhatikan dalam melakukan seleksi adalah korelasi genotip. Karena faktor yang diwariskan dari tetua kepada keturunannya adalah faktor genetik. Sedangkan faktor fenotip dan faktor lingkungan tidak diturunkan. Korelasi genetik sendiri bisa bernilai positif maupun negatif, dengan rentang nilai berkisar antara -1 sampai +1. Patokan nilai korelasi genetik adalah bila nilai hasil perhitungannya antara 0 sampai 0,1, berarti nilai korelasi genetiknya disebut mendekati 0 atau bisa disebut hampir tidak ada korelasi genetik. Bila nilai hasil perhitungannya antara 0,1 sampai 0,3, berarti nilai korelasi genetiknya disebut rendah. Bila nilai hasil perhitungannya antara 0,3 sampai 0,5, berarti nilai korelasi genetiknya disebut menengah. Dan bila di atas 0,5 sampai 1, berarti nilai korelasi genetiknya disebut
tinggi. Oke? Terdapat 4 kemungkinan kondisi dari hasil estimasi nilai koefisien korelasi genetik, yaitu yang pertama kategori tinggi dan positif, kategori tinggi negatif, kategori rendah positif, dan kategori rendah negatif. Jadi ada 4 kemungkinan estimasi dari nilai koefisien korelasi genetik. Seperti apa itu pengertian dan contoh kondisi dalam keadaan yang sebenarnya? Kita bahas sekarang ya. Bila koefisien korelasi antara dua sifat termasuk kategori tinggi dan positif, berarti seleksi hanya perlu dilakukan pada sifat yang pertama dan tidak perlu melakukan seleksi pada sifat yang kedua. Selain itu, seleksi akan menghasilkan peningkatan kinerja pada dua sifat yang berkorelasi, walaupun seleksi tidak dilakukan secara langsung pada sifat yang kedua. Nah, artinya seleksi untuk meningkatkan prestasi atau produktivitas sifat yang pertama akan diikuti oleh peningkatan prestasi sifat yang kedua. Jadi ngirit waktu, ngirit tenaga, ngirit biaya, dan lain-lain. Saya berikan contoh untuk dua sifat yang saling berkorelasi pada kategori positif dan tinggi. Contohnya misalnya, seleksi untuk meningkatkan berat sapi pada ternak kambing. Ternyata seleksi untuk meningkatkan berat sapi dapat meningkatkan berat badan pada umur 1 tahun. Kenapa? Karena antara sifat berat sapi dengan sifat berat badan umur 1 tahun memiliki korelasi genetik yang positif dan tinggi. Bisa dimengerti? Contoh lain saya berikan ya. Seleksi untuk meningkatkan berat sapi lagi. Ternyata juga dapat meningkatkan sifat pertambahan berat badan setelah disapih. Ya. Sekarang kita pindah bila koefisien korelasi antara dua sifatnya termasuk tinggi atau sedang sampai tinggi tapi negatif. Berarti seleksi untuk meningkatkan produktivitas sifat yang pertama justru menurunkan prestasi dari sifat yang kedua. Satu naik, satu turun. Ya. Sebagai contoh, saya berikan contoh ya, seleksi untuk meningkatkan produksi atau kuantitas susu. Tapi malah berefek pada penurunan kadar lemak susu pada sapi perah. Kenapa? Karena korelasi genetik antara sifat produksi susu dengan sifat kadar lemak susu bernilai negatif dan berkisar antara sedang sampai tinggi. Bagaimana? Bisa dimengerti? Saya berikan contoh lain ya. Misalnya seleksi untuk meningkatkan jumlah liter size. Nah, harus paham arti liter size ya. Ternyata seleksi untuk meningkatkan liter size pada ternak babi malah berefek menurunkan berat lahir pada anak babi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi harus memperhatikan adanya korelasi genetik dengan sifat lain yang berkorelasi. Ya. Bila koefisien korelasi antara dua sifat termasuk rendah tapi positif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara dua sifat lemah. Artinya, seleksi untuk meningkatkan produktivitas sifat yang pertama hanya mempengaruhi sedikit penampilan pada sifat yang kedua. Oke, hanya sedikit efeknya pada sifat yang kedua. Sekarang kita lihat kategori yang lain. Bila dua sifat saling berkorelasi, kategorinya negatif dan rendah. Ya. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan antara dua sifat itu lemah. Artinya,
harus dilakukan seleksi pada dua sifat secara masing-masing dan terpisah. Jangan dijadikan satu. Sebaiknya kegiatan seleksi tidak diprioritaskan pada sifat-sifat yang berkoefisien korelasi rendah dan positif atau rendah dan negatif, ya. Baik. Berikut saya tampilkan tabel nilai korelasi genetik pada beberapa sifat. Misalnya pada sifat sapi perah, ada sifat yang berkorelasi tinggi dan positif. Contohnya sifat produksi susu berkorelasi tinggi dan positif dengan sifat produksi lemak. Atau pada unggas, ternyata sifat jumlah telur dan sifat berat badan berkorelasi tinggi tapi negatif, ya. Jumlah telur dengan berat badan lumayan tinggi, sedang sampai tinggi tapi negatif. Sekarang silakan Anda berlatih membuat pernyataan berdasarkan angka-angka korelasi genetik yang ada pada tabel. Ayo, jangan malas supaya Anda paham, bukan hafal, ya. Sekarang kita menelaah kondisi pada salah satu lengan kromosom yang ternyata banyak terdapat gen-gen yang tidak diketahui berapa jumlah pastinya. Gen-gen yang sangat banyak tersebut memperlihatkan 3 jenis ekspresi. Yang pertama, ekspresi ada satu gen yang hanya mengekspresikan pada satu sifat saja. Ada satu gen tapi bisa mengekspresikan banyak sifat, atau disebut gen pleiotropik. Dan ada beberapa gen yang mengekspresikan banyak sifat, ya. Ternyata ekspresi gen pleiotropik menjadi penyebab terjadinya korelasi genetik dari dua sifat. Nah, pleiotropik merupakan sifat umum dari gen mayor, tetapi masih sedikit informasi tentang kejadian pleiotropi yang berpengaruh terhadap genetika kuantitatif. Biasanya gen pleiotropi terjadi pada populasi yang berada dalam kondisi dalam keadaan keseimbangan genetik dan dalam kondisi kawin acak. Contoh dari gen pleiotropik antara lain satu gen yang sama dan gen tersebut mengekspresikan atau mempengaruhi dua sifat. Misalnya, satu gen mempengaruhi bobot lahir dan mempengaruhi bobot umur 1 tahun dengan cara yang sama. Banyak sifat-sifat pertumbuhan yang merupakan gen pleiotropi. Banyak gen yang mengekspresikan laju pertumbuhan sebelum kelahiran dan juga ternyata mengekspresikan laju pertumbuhan setelah kelahiran. Seperti pada contoh kasus di atas ini, yang mengalami koefisien korelasi yang positif dan tinggi. Korelasi genetik antara dua sifat dapat juga terjadi karena gen terangkai atau link gene. Gen terangkai yaitu dua gen yang terletak pada kromosom yang sama dan masing-masing mengatur sifat yang berbeda. Ya. Hal tersebut dapat terjadi karena kromosom yang sama ternyata terdapat rangkaian gen yang saling berdekatan satu sama lain dan mereka terlihat seolah-olah menjadi satu kesatuan. Gen-gen tersebut mengekspresikan sifatnya berbeda satu sama lain. Kondisi tersebut terjadi pada populasi yang tidak berada pada kondisi keseimbangan genetik. Jadi, kesimpulannya, pemahaman tentang korelasi genetik dapat berguna saat Anda ingin menentukan suatu sifat yang diseleksi dengan mempertimbangkan pengaruh positif atau negatif terhadap sifat lain yang tidak diseleksi. Tapi kedua sifat tersebut memiliki korelasi secara genetik.
Kondisi pleiotropik dan gen link atau link gene menjadi penyebab terjadinya korelasi genetik dan ternyata merupakan sifat yang diwariskan. Berikut saya perkenalkan beberapa metode untuk menduga koefisien korelasi genetik. Namun mungkin tidak bisa secara detail saya terangkan hingga ke penggunaannya karena berhubungan dengan materi keilmuan yang lain yang Anda belum pelajari. Materi tersebut akan disajikan pada mata kuliah lain pada semester berikut. Jadi setelah Anda mempelajari dan menguasai materi yang tentang rancangan percobaan yang nanti membahas tentang analisis of variance, silakan dihubungkan dengan materi ilmu pemulihan ternak ini, ya. Jadi ada dua metode yang biasa digunakan untuk menduga koefisien korelasi genetik, yaitu metode analisis ragam atau analisis varians yang umum disebut dengan ANOVA, Analysis of Variance, dan metode analisis peragam atau analisis covariance, biasa disebut ANCOVA, Analisis Covariance. Pemahaman penggunaan metode tersebut adalah bila ingin menduga koefisien korelasi genetik, langkah-langkahnya apa saja. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perhitungan pendugaan koefisien korelasi genetik menggunakan dua analisis ini. Kita mengenal saja dulu. Yang pertama, langkah pertamanya adalah harus menghitung ragam sifat dengan cara analisis ragam atau ANOVA yang ke-1. Kemudian langkah keduanya menghitung ragam sifat kedua dengan ANOVA kedua. Langkah ketiganya menghitung dengan peragam untuk sifat 1 dan sifat 2. Gunakan analisis peragam atau analisis of covariance yang saya sebut tadi, ANCOVA. Wah, nampaknya menarik, tapi sayang Anda belum mempelajari tentang analisis of variance, analisis of covariance. Itu masih harus menunggu mata kuliah berikutnya lagi, ya. Jadi kita akhiri saja dulu pembahasan tentang parameter pertama dari 3 parameter genetik. Dan ingat ya bahwa peningkatan mutu genetik ternak yang dilakukan melalui seleksi sangat ditunjang oleh pemahaman penyeleksi atau breeder tentang parameter genetik yang Anda pelajari sekarang. Oh ya, saat belajar tentang pemulihaan, bila cara belajar Anda yang sudah Anda rencanakan ternyata kurang efektif, cepat ganti atau perbaiki rencana belajar Anda, tapi jangan mengubah goal, jangan mengganti goal. Oke? Sekarang temukan cara belajarmu dan sesuaikan cara belajar dan gaya belajarmu. Sampai ketemu lagi.